Halo semuanya, nama saya Sakaria Raksa. Hari ini saya akan membahas tentang aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Oke, jadi kalau kita ngomongin hubungan internasional, pasti akan terkait dengan yang namanya aktor. Kenapa? Karena aktor di dalam hubungan internasional itu setiap pihak yang memiliki peran dan melakukan interaksi satu sama lain dalam konsep fenomena hubungan internasional yang lebih luas lagi. Jadi pada awalnya hanya ada satu aktor dalam studi hubungan internasional, yaitu state actor atau aktor negara. Namun, seiring berjalannya waktu, mulailah muncul aktor-aktor lain dalam hubungan internasional tetapi bukan negara. Maka dari sinilah disebut aktor non-negara. Nah, saat kita menyebutkan aktor, di sini yang disebut aktor adalah yang menjadi subjek di dalam studi hubungan internasional. Yang mana aktor itu dibagi menjadi dua, yaitu ada aktor negara dan juga aktor non-negara. Jadi, secara sederhana, aktor negara ini merupakan berbagai macam perilaku yang dilakukan oleh negara sebagai sebuah entitas. Dikarenakan kajian hubungan internasional merupakan studi yang menjelaskan tentang interaksi antar negara, maka negara menjadi aktor yang memiliki peran penting dalam hal ini. Menurut PBB, dimulai dari tahun 1945 sudah terdapat 51 aktor negara yang kemudian bertambah setiap tahunnya hingga terakhir tercatat pada tahun 2011 sudah ada sekitar 193 negara yang tercatat sebagai aktor negara. Yang berikutnya adalah aktor non-negara. Dengan berkembang studi HI, di masa kini, aktor non-negara juga mendapatkan perhatian yang setara dengan aktor negara. Kini, hubungan internasional tidak lagi hanya sebatas hubungan antar negara, namun juga kini sudah ada hubungan antara aktor negara dan aktor non-negara. Oke, jadi terdapat 4 aktor non-negara yang dapat kita pelajari di dalam studi HI. Yang pertama adalah intergovernmental organization, yang kedua adalah non-governmental organization, yang ketiga multinational corporation, dan yang keempat adalah individuals. Nah, sekarang aku mau ngejelasin satu-satu dari 4 aktor non-negara tadi. Yang pertama ada intergovernmental organization atau organisasi internasional antar negara, yang berarti setiap anggotanya ini ya pemerintah suatu negara. Jadi bisa dikatakan kalau IGOs ini organisasi resmi yang didirikan oleh beberapa negara. IGOs bisa dibentuk dari cakupan kawasan regional maupun internasional sebagai sebuah bentuk kerjasama antar pemerintah. Nah, contoh dari IGOs ini ada banyak, seperti yang pertama ada organisasi dunia, yaitu United Nations. Yang kedua, ada organisasi di bidang keamanan, seperti North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Yang ketiga, ada organisasi di bidang keuangan, seperti World Bank dan IMF. Yang berikutnya, ada organisasi di bidang regional, seperti European Union, ASEAN, dan African Union. Ada juga organisasi di bidang perminyakan seperti OPEC, dan masih banyak organisasi-organisasi lainnya yang terdapat di dalam IGOs atau Intergovernmental Organization. Yang berikutnya ada Non-Governmental Organization atau NGOs. Berbeda dengan IGOs, jika IGOs itu merupakan organisasi antar pemerintah negara, sedangkan NGOs ini merupakan organisasi independen atau tidak terkait dengan negara. NGOs ini merupakan organisasi nirlaba atau non-profit yang terbentuk secara sukarela dalam suatu masyarakat. Tujuan dari organisasi ini adalah sebagai mitra atau pembantu pemerintah dan juga pengkritik pemerintah jika ada aktivitas yang dirasa merugikan masyarakat.
NGOs pada umumnya terbentuk untuk memperjuangkan isu-isu atau permasalahan yang sedang terjadi di dunia, seperti misalnya isu hak asasi manusia, perlindungan anak, kesehatan, dan perlindungan ekosistem. Contoh dari NGOs itu sendiri ada Amnesty International, World Wide Fund, Greenpeace, FIFA, Palang Merah Internasional atau Red Cross, Save the Children Federation, dan lain-lainnya. Setelah IGOs dan NGOs, berikutnya ada MNC atau Multinational Corporation. MNC adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang bisnis dan ekonomi. Multinational Corporation atau MNC ini dapat mempengaruhi kebijakan aktor negara yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi. MNC ini secara umum dapat bergerak di bidang industri, perbankan, dan perusahaan jasa. Beberapa contoh dari MNC ini adalah Shell, Freeport, McDonald's, Nike, Adidas, Chevron, Apple, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya ada individuals. Selain organisasi dan perdagangan internasional, ternyata individu juga bisa menjadi subjek kajian dalam hubungan internasional, bisa juga menjadi aktor non-negara. Individu di sini umumnya adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar di dunia karena tindakannya yang cukup menggemparkan dunia. Seseorang yang revolusioner ataupun karena jasa-jasa yang telah ia berikan. Contohnya ada Adolf Hitler, Che Guevara, George Soros, Martin Luther King, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, Yohanes Paulus II, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan satu persatu 4 aktor non-negara. Ternyata masih terdapat aktor non-negara lainnya di luar 4 aktor non-negara yang sudah saya sebutkan tadi, seperti kelompok etnis, perkumpulan keagamaan, lembaga riset, media nasional dan internasional, dan kelompok terorisme. Akhir kata, berbagai macam aktor menjadi subjek dalam hubungan internasional. Tidak hanya negara dan pemerintah, tetapi aktor-aktor lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan internasional, lembaga masyarakat, bahkan individu. Saya rasa cukup penjelasan aktor dalam hubungan internasional saya kali ini. Terima kasih.